wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adila Amelia di Tanya Podcast. Kali ini temanya sama, saya ingin mengulas tuntas tentang sales dan marketing. Kali ini saya bersama Kak Hendrik yang merupakan alumni kakak kelas aku, satu alma mater dengan aku. Ini dia Kak Hendrik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik Estiono. Saya kebetulan juga dulu alumni dari sama dengan Mbak. Siapa namanya Mbak tadi? Amel. Mbak Amel. Nah, gimana Mbak? Kak Hendrik, aku boleh ya manggil Kak? Panggil Hendrik aja biar lebih akrab. Enggak dong, Kak aja. Boleh. Boleh nggak ceritain sedikit pengalaman Kak Hendrik dulu di sekolah dan sekarang di dunia kerja ini? Pengalamannya waktu di sekolah sama dunia kerja ya. Iya. Nah, tentunya dulu sangat menarik sekali ya waktu saya menjadi alumni, waktu dulu masih menimba ilmu di sekolah kita dulu. Sangat luar biasa sekali, banyak sekali ilmu dan juga pengalaman yang dibekalkan kepada saya tentunya, yang itu sangat berguna sekali pada saat saya berada di dunia kerja saat ini. Nah, salah satunya kayak seperti contoh diajari di mana kayak pelayanan prima dan masih banyak lagi yang dimana itu kiat-kiatnya itu sangat berguna sekali di saat saya bekerja. Gimana nih perjalanan Kak Hendrik di dunia kerja saat ini? Perjalanannya sih ya memang kalau ditanya mengenai dulu waktu kita masih sekolah ya menyia ilmu dengan di saat kita memang di real life di dunia kerja itu sangat berbeda ya tentunya ya, banyak sekali tantangan dan cukup challenging sekali kalau kita berada di dunia kerja. Salah satunya tentunya kita karena di dunia kerja itu langsung berhadapan langsung dan berhubungan langsung dengan masyarakat, yang dimana kita tahu kita kan namanya di masyarakat kan kita menghadapi berbagai macam karakter ya, entah itu dari sisi customer, dari sisi mungkin dari sisi teman rekan kerja kita dan masih banyak lagi. Namun bekal dari ilmu yang diajarkan dulu waktu kita masih di sekolah kita tercinta, nah tentunya itu semakin saya siap menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya mungkin saya bisa menghadapi berbagai macam mungkin kalau di dunia marketing ya kayak ada istilahnya handling objection, keberatan dari customer, dan juga tentunya saya memberikan pelayanan yang prima tentunya. Menurut Kak Hendri ya, gimana sih ciri-ciri tenaga penjual sukses di era digital itu? Ciri-cirinya? Sukses ya Mbak ya. Semoga ya, amin ya Nenek. Amin. Menurut saya sih bukan masalah sukses atau enggaknya ya, dimana kita itu sebagai tenaga pemasar sudah menjadi kewajiban dimana kita itu memberikan pelayanan yang baik kepada customer, dimana kita memberikan informasi yang jelas, informasi yang jujur tentunya mengenai produk kita, keunggulan produk kita tanpa melebih-lebihkan. Nah, tentunya dengan bahasa dan juga teknik cara marketing kita yang sesuai dengan yang kita diajarkan. Biasanya kita kan kalau di namanya di perusahaan ya dimanapun itu, salah satunya di perusahaan saya tentunya dibekali dengan ada namanya product knowledge dan semuanya. Nah, itu saat kita menguasai produk knowledge itu pasti tentunya kita akan lebih pede lagi dalam menghadapi customer, entah itu secara langsung maupun dengan digital. Nah, apalagi kita berbicara mengenai kayak digital, tentunya kan kita belum face to face ya dengan customer ya, dimana customer kan kita harus menunjukkan trust atau kepercayaan ke customer. Nah, saat dimana kita itu menguasai ada namanya product knowledge, dan dimana kita juga belajar ada namanya kita itu handling objection customer, kan pasti ada namanya keberatan. Di situ kita pasti akan percaya diri, dimana kita walaupun kita belum berketemu customer, tapi dimana kita penjelasan kita bagus dan ditambah dengan mungkin ada kita kan digital marketing kan tentunya kita ada namanya buat konten ya, kita ada kayak mungkin produk kita yang kita posting dan lain sebagainya, kita menguasai materinya, pasti akan customer akan tertarik untuk hal itu. Selama di dunia kerja itu Kak Hendrik pernah nggak sih kayak ngalamin kayak menghadapi sebuah tantangan yang pernah dialami Kak Hendrik itu apa sebenarnya? Tantangan kalau berbicara di dunia kerja tentunya sangat banyak sekali ya. Nah, mungkin kalau kita bahas semuanya mungkin nggak selesai Mbak ya. Tapi yang jelas tantangan di semua pekerjaan, entah itu di marketing ataupun di mana itu pasti akan ada. Tapi selama kita jujur yang pertama, dan selama kita bisa menguasai produk serta kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita jelaskan atau kita paparkan ke customer, saya rasa tantangan itu semuanya bisa dilalui dengan baik.
tentu dengan mindset dan juga kepercayaan diri yang baik ya Mbak ya tentunya ya. Sedikit cerita ya, aku kan pernah kayak berjualan. Jualannya ini ya kayak makanan ataupun minuman gitu di online, dan aku tuh pernah kayak dapet komenan yang kayak gini, apa sih yang kamu jual itu lo kok nggak jelas gitu. Pernah nggak sih Kak Hendrik itu nemu kayak gitu? Tentunya pasti pernah, soalnya namanya kita kalau berbicara di digital marketing ya, digital marketing itu kan otomatis kita global ya, entah itu kayak siapapun itu bisa melihat postingan kita, siapapun itu bisa berinteraksi dengan kita, dan kembali lagi kita belum face to face. Tapi gimana kayak misal kayak ada komentar-komentar di mana itu kiranya kayak kita itu kurang begitu nyaman ya, seperti yang Mbaknya paparkan itu tadi. Kembali lagi ke saat dimana kita itu merasa yakin dengan produk kita, saya rasa kita akan pede aja. Dimana kan namanya kita kan nggak bisa ya memfilter di mana orang melihat postingan kita ya. Tapi saat dimana kita itu bisa menguasai, oh memang produk kita itu dengan catatan kita memang yakin ya dengan produk kita ya sebelum itu ya. Oh memang produk kita bagus kok. Oh memang kita itu memang ini tuh ada kayak benefit dan juga ada banyak sekali keunggulan-keunggulan kok. Saya rasa kita akan begitu pede dalam menjelaskan ke customer sehingga misal komentar-komentar yang mungkin nggak terlalu bagus, saya rasa bisa kita handle dengan baik. Pernah nggak ngerasa down gitu kalau dapat komentar kayak gitu? Down sih pasti pernah gitu ya, apalagi saat dimana kalau kita di digital marketing, di marketing ada namanya target gitu, apalagi saat dimana kita belum target, dan tentunya ada kita berharap banget nih kayak misal ada orang komen atau ada orang yang mungkin memberikan feedback kita di messengers, di postingan kita itu tadi, kita berharap namanya closing gitu ya, kita sangat berharap sekali ya, tapi malah kenyataannya malah kita mendapatkan komenan yang mungkin tidak mengenakan hati, tentu pasti akan down. Tapi kembali lagi, kita kan selama kita menjadi marketing kita kan ada goal. Selama kita fokus pada goal kita, saya rasa kita nggak perlu kita nggak perlu fokus pada hal-hal yang sekiranya itu tidak terlalu membangun dan tidak membuat kita itu produktif. Saya rasa hal itu nggak perlu dipikirkan sih, cukup dipakai untuk penyemangat saja. Berarti mungkin dari situ kan mungkin kurang postingan kita mungkin kurang diimprove, ada hal-hal yang perlu diperbaiki yang kiranya itu untuk mengembangkan digital marketing kita. Karena kalau dapat hinaan itu kayak makin semangat gitu ya, dijadikan motivasi gitu. Iya harus dong, soalnya kan namanya hinaan ataupun hate comment gitu ya saya mengatakannya ya, itu kan jangan dijadikan malah down, tapi dijadikan untuk oh ini memang haters kan kadang-kadang itu ya, haters kan bisa dikatakan itu kan mencintai kita, soalnya kan benar memperhatikan kan. Mungkin ada bukan produk kita yang jelek, mungkin ada sesuatu yang perlu kita improve. Mungkin cara kita, betul, cara kita menyampaikan, mungkin konten kita mungkin kurang begitu menarik atau kayak gimana. Nah di situ kan bisa untuk kita jadikan bahan improve. Nah untuk kita semua nih ya, pemuda dan remaja kayak aku ini yang kalau pengen jadi tenaga penjual sukses di era digital itu, kalau menurut Kak Hendrik itu butuh keterampilan apa gitu nggak? Kayak semisal jago konten atau apa gitu? Sebetulnya untuk kita bisa menjadi tenaga penjual atau marketing yang baik di era digital ini ya, kan berbicaranya agar kita sukses memasarkan produk kita di era digital kan ya. Itu yang pertama kita mulai aja dulu. Karena kenapa? Di saat kita memiliki banyak sekali keinginan ataupun goal atau punya suatu hal yang ingin dicapai, tapi kita belum memulai, ya sama aja ibaratnya. Mungkin kita memiliki pemikiran dan juga memiliki ide-ide yang bagus dalam membuat dan memasarkan tentang produk kita di sosial media gitu ya. Tapi saat dimana kita nggak mulai, ya kita nggak tahu mungkin apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita improve. Saat kita sudah memulai, otomatis kok nanti ya seperti Mbaknya katakan, mungkin nanti di lapangan kita akan menemui di mana ada keberatan-keberatan, ada mungkin komentar-komentar yang mungkin negatif, ada mungkin sesuatu yang kurang mengenakan hati kita. Lah dari situ itu yang akan membuat kita berkembang dan menjadi tenaga pemasar dan juga menjadi pribadi yang lebih bagus dan lebih tangguh pastinya. Karena kalau di digital marketing itu ya, pastinya kalau kita bahas keterampilan ya, itu kalau menurut aku tuh yang nomor satu itu ini
komunikasi gitu. Iya nggak? Betul nggak itu? Komunikasi sih iya itu benar, cuma yang pertama itu ada namanya kemauan. Kedua sendiri itu kalau kita dimana kita memiliki komunikasi yang baik tapi kemauan kita kurang, ya itu sama aja percuma ya. Dimana kita memang sebelum melangkah ke situ kita harus pastikan kemauan kita harus kuat gitu, agar dimana saat kita menghadapi tantangan yang ada di depan kita tetap akan survive gitu. Kalau menurut Kak Hendrik ya, kalau aku mikirnya semua orang itu bisa jadi marketer, itu bener nggak? Ya, semua orang pasti bisa menjadi marketing. Soalnya hal itu tuh cukup sangat mudah sekali saat dimana kita ada kemauan dan juga kita percaya diri dalam memasarkan produk kita. Yang penting ada kemauan gitu ya. Betul, kemauan dan keyakinan pastinya. Kalau untuk kita semua remaja yang pengen jadi penjual sukses di era digital, kasih saran dong untuk kita semua biar bisa jadi penjual sukses di era digital. Kalau saran dari saya, Mbak ya, kalau saran saya dari saya itu kita tentunya seperti yang kita diajarkan di sekolah ya. Di sekolah kan kita diajarkan sangat luar biasa sekali ya, seperti yang sebutkan tadi, seperti contoh kayak pelayanan prima. Nah di situ tuh cukup diterapkan aja di ini untuk menjadi tenaga pemasar yang sukses di era digital ini. Satu, kita harus jujur. Dimana kita itu pasti kan customer itu akan ada namanya merasakan kan saat dimana kita jujur. Nah di situ kan nanti akan timbul namanya kepercayaan. Di samping itu kita juga harus menguasai produk kita dan kita harus yakin dengan produk kita. Saat dimana kita itu yakin dengan produk kita kan enak dalam menjelaskan ibaratnya ke customer, walaupun itu kita belum sampai kita face to face gitu ya. Tapi saat dimana mungkin kita mungkin biasanya kalau digital marketing mungkin kita komunikasinya lewat mungkin di messengersnya, di inboxnya, atau yang lebih baik kita di telepon gitu. Nah saat dimana kita pede dalam menjelaskan produk kita, otomatis kan ada namanya trust atau kepercayaan terhadap customer. Di samping itu nanti kita dibekali dengan tentunya hubungan persuasif yang baik dan juga tentunya dibekali dengan produk knowledge dari produknya yang tentunya harus baik gitu. Otomatis kan nanti saat dimana customer menemui hambatan atau keberatan dan kita memiliki solusi, dan di situ kan akan timbul kepercayaan dan berlanjut ke closing gitu. Berarti kita harus memahami dulu ya produk kita. Harus dong, harus dipahami dulu dan harus dikuasai pastinya. Mungkin hanya itu ya Kak ya, pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak Kak Hendrik yang udah meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain hari gitu. Dan terima kasih banget cerita dan tips Kak Hendrik untuk aku dan untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk kalian sudah nonton podcast ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.